Halo, berjumpa lagi dengan saya Husnul Hatimah. Di video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang santun menyampaikan kritikan. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi gagasan dan pesan yang ingin disampaikan dalam teks dialog maupun monolog secara kritis dan reflektif. Seperti yang kita tahu, kritikan itu bernada negatif ya, atau menimbulkan ketidakenakan atau juga bahkan menimbulkan sakit hati. Jadi pada dasarnya ketika kritikan itu diungkapkan, artinya mengungkapkan perasaan kekurangan yang ada pada diri seseorang. Teks anekdot adalah jawaban ketika kita ingin mengkritik seseorang atau fenomena sosial yang sedang terjadi, namun dengan cara yang menyenangkan. Kenapa sih? Ya karena teks anekdot ini merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain lucu juga, teks anekdot mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Jadi, ketika kita ingin menyampaikan kritik, namun dengan bercanda, ya kan? Orang yang mendengarnya juga tentu akan lebih bisa menerima hal tersebut. Salah satu anekdot yang ada pada kehidupan sehari-hari adalah lawakan tunggal atau monolog, atau juga sering disebut stand up comedy. Jadi ketika si komika ini atau orang yang sedang melakukan lawakan tunggal biasanya akan melakukan kritikan-kritikan terhadap fenomena sosial atau seseorang, namun dibalut dengan kelucuan-kelucuan. Kita akan tertawa bersama pada hal-hal yang disampaikan itu merupakan sebuah kritikan. Selain stand up comedy atau lawakan tunggal, kalian juga tentu pernah menonton program televisi Lapor Pak yang sempat viral beberapa minggu lalu, yang di dalam program televisi tersebut ada Andika Pratama, ada bintang tamu komedian Rin Hermana, ya kan? Ya di dalam situasi komedi itu mereka itu saling merosting satu sama lain ya. Ya, apa itu merosting? Ya, jadi roasting itu sebenarnya adalah bahasa gaul ketika seseorang di dalam situasi komedi itu. Ya, jadi di sini itu bukan diejek negatif seperti bullying ya, jauh beda. Jadi kalau bullying itu kan benar-benar menyakiti hati seseorang. Jadi kalau merosting sudah dalam situasi komedi. Jadi orang yang merosting dan orang yang dirosting sudah tahu batasan-batasannya. Nah, ketika melakukan lawakan tersebut, mereka bercanda juga sambil mengkritik. Itu kan kita yang mendengarkan kan bisa ikut tertawa bersama. Sini keluar dulu. Mau makan kan? Mau. Makan dulu. Tolonglah bang, bantu bang. Saya keluar, saya tuh nggak bersalah bang, sumpah. Masalahnya begini, selama ini gue dikenalnya sebagai polisi yang selalu kritik masalah nepotisme dan ketidakadilan. Gue nggak mau dicap kayak Kiki. Kok bisa? Kritiknya sok keras tapi ditawarin buzzer nggak nolak. Iya kan? Wah iya kan? Gue harus Iya. mempertahankan kredibilitas. Aduh bang, tapi demi saudara bang, tolonglah. Bukan masalah begitu, ini aturan hukum, aku nggak berani ngelanggar. Meskipun hukum kadang bisa diutak-atik, tapi aku tidak berani. Tadi mamamu telepon aku, Nah itu dia. katanya nyiapin uang 50 juta buat nebus kau. Terus ku bilang, belum aku yain sih. Nah. Cuman masalah nanya butuh atau enggak sama duit, ya aku bilang, ya aku butuh lah. Berdasarkan beberapa pengertian di atas tadi tentang teks anekdot tersebut, dapat dirumuskan beberapa karakteristik ya atau ciri khas dari teks anekdot ini. Yang pertama, ceritanya pastinya lucu kan, lucu dan juga menarik. Cerita lucu tersebut juga biasanya merupakan cerita rekaan, artinya cerita hayal, cerita fiktif. Namun ada juga anekdot yang didasarkan pada kejadian-kejadian atau kisah nyata. Yang kedua, teks anekdot itu ciri khasnya adalah sifatnya harus menyindir atau juga disebut dengan mengkritik ya. Jadi penyusunan teks anekdot ini tidak hanya bertujuan melucu saja, tetapi juga di dalamnya ada menyindirnya, mengkritik seseorang ya. Tidak secara terang-terangan. Agar apa? Agar tidak melukai hati orang lain. Yang ketiga, sifatnya adalah mengesankan. Bisa menghibur pembaca ataupun pendengarnya. Yang keempat, menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Jadi peristiwa ini atau kejadian-kejadian yang dialami tokoh tersebut dijadikan dasar cerita dalam teks anekdot. Untuk karakteristik yang terakhir adalah mengandung pesan moral. Jadi teks juga di dalamnya disisipi pesan moral kepada pembaca atau pendengar melalui cerita yang juga memiliki struktur. Di kurikulum Merdeka ini hanya ada 3 saja yang bisa kita singkat menjadi oke. Apa saja? Ya, jadi struktur yang pertama adalah O, orientasi.
yang mana disebut dengan pengenalan. Seperti masa orientasi sekolah. Oh, siswa baru sedang mengenal lingkungan sekolahnya. Sama di struktur orientasi, ini adalah pengenalan berupa latar belakang, terjadinya peristiwa atau kejadian dalam cerita. Tokohnya siapa atau situasi seperti apa yang akan ditampilkan yang benar-benar mengenalkan gitu ya. Struktur yang kedua adalah K. K itu adalah komplikasi. Jadi kalau kita mendengar kata komplikasi, itu artinya kegawatan. Ya, itu artinya seseorang kalau penyakitnya sudah komplikasi. Oh, berarti sakitnya sudah cukup parah, sudah cukup gawat. Ya, jadi komplikasi di sini merupakan kegawatan atau inti dari teks anekdot tersebut. Berisi pemunculan masalah yang dialami tokoh sampai puncak masalah atau yang biasa kita sebut dengan klimaks. Dan yang bagian terakhir strukturnya adalah E, evaluasi. Ini adalah bagian simpulan atau bagian akhir cerita. Bagian ini bersifat opsional. Opsional di sini maksudnya di teks anekdot ini bisa ada ataupun bisa tidak. Saya ulangi lagi, struktur teks anekdot ada 3, disingkat OKE. Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Ingat, kritikan harus disampaikan dengan baik dan santun ya. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.